Swastiastu, salam sejahtera, selamat pagi. Kami dari kelompok 5 akan melakukan simulasi konsultasi kefarmasian menggunakan metode CHAPS-RAPS. Berikut penjelasannya. Metode CHAPS, C yang berarti Chief Complaint atau keluhan utama pasien. Ini adalah alasan utama pasien datang ke apotek atau fasilitas kesehatan. Kita tanya secara jelas apa yang paling dia rasakan, sejak kapan, dan seberapa mengganggu. Ini adalah titik awal kita memahami masalah pasien. H atau History of Present Illness atau riwayat penyakit saat ini. Setelah tahu keluhan utamanya, kita gali lebih detail. Misalnya, bagaimana gejalanya muncul, apa yang membuatnya makin parah atau mereda, sudah berapa lama terasa, dan apakah ada perubahan yang dirasakan. A. Alergis atau riwayat alergi. Bagian ini penting banget buat mencegah kesalahan pengobatan. Kita tanya apakah pasien punya riwayat alergi terhadap obat, makanan, debu, atau zat lain. Kalau ada, kita catat dengan jelas supaya obat yang diberikan aman dan tidak menimbulkan reaksi buruk. P atau Past Medical History atau riwayat kesehatan sebelumnya. Kita tanya apakah pasien pernah menderita penyakit tertentu sebelumnya, seperti asma, diabetes, tekanan darah tinggi, atau penyakit kronis lainnya. Ini berpengaruh pada jenis obat dan dosis yang nanti akan diberikan. S atau Social History atau riwayat kebiasaan dan lingkungan. Kebiasaan ini seringkali jadi pemicu atau mempengaruhi kecepatan penyembuhan penyakit. Kemudian yang kedua ada metode FRAPS. F stand for Familial History atau riwayat kesehatan keluarga. Mencari tahu apakah ada anggota keluarga yang memiliki penyakit serupa atau penyakit keturunan seperti alergi, asma, diabetes, atau hipertensi. Ini membantu kita menduga kemungkinan penyebab atau risiko penyakit yang diderita pasien. R yaitu Review of Symptoms atau peninjauan gejala lengkap. Kita tanya gejala secara menyeluruh pada seluruh sistem tubuh, tidak hanya yang dikeluhkan saja, supaya tidak ada informasi yang terlewat. A atau medications atau obat-obatan yang sedang atau pernah dipakai. Kita tanya obat apa saja yang sedang dikonsumsi, baik obat dokter, obat bebas, jamu maupun suplemen. Ini penting untuk menghindari interaksi obat yang berbahaya dan mengetahui apakah pengobatan sebelumnya sudah efektif atau belum. P yaitu pertinent negatives atau gejala yang tidak ada tapi perlu diketahui. Ini artinya gejala yang biasanya muncul pada penyakit serupa tapi ternyata tidak dirasakan pasien. S atau summary atau rangkuman kondisi pasien. Bagian terakhir kita rangkum semua informasi yang sudah didapat secara singkat dan jelas. Jadi kita punya gambaran utuh mengenai kondisi pasien sebelum melangkah ke tahap penilaian dan pemberian solusi. Kemudian ada format SPOK. Setelah semua data terkumpul, kita susun laporan atau catatan pelayanan pakai format S, di mana subjektif berisi semua keterangan yang didapat langsung dari pasien atau keluarganya. O, yaitu objektif berisi data yang biasa diamati, diukur, atau dilihat secara nyata. P, yaitu penilaian. Analisis kita berdasarkan data subjektif dan objektif yang sudah ada. K, yaitu kesimpulan atau rencana tindakan. Langkah apa yang kita akan lakukan selanjutnya, misalnya memberikan obat tertentu, menjelaskan cara pakainya, menyarankan perubahan gaya hidup, dan menyarankan untuk diperiksa lebih lanjut ke dokter jika kondisinya memburuk. Sebelum memulai percakapan, izinkan saya menjelaskan dahulu skenario yang akan kami gunakan. Studi kasusnya seperti ini. Seorang pasien datang ke apotek bersama keluarganya mengeluh sering merasa gatal-gatal di seluruh badan. Keluhan ini muncul terutama saat udara sedang berdebu atau setelah ia membersihkan kamar tidurnya. Gejalanya sudah terasa selama sekitar 1 minggu, terasa makin parah kalau digaruk dan kadang disertai bersih-bersih ringan. Berdasarkan riwayat yang didapat, pasien tidak memiliki alergi terhadap obat maupun makanan, tidak punya riwayat penyakit kulit atau asma sebelumnya. Namun, diketahui ada riwayat alergi serupa dalam keluarganya, dan kebersihan lingkungan tempat tinggalnya juga kurang terjaga dengan baik. Kami akan melakukan proses tanya jawab dengan menggunakan metode CHAPS dan FRAPS untuk menggali informasi secara lengkap, kemudian memberikan penanganan serta penyuluhan yang sesuai dengan kondisinya. Baiklah, tanpa berlama-lama, mari kita mulai. Ready, go!
Kok kamu garuk-garuk terus sih? Gatel-gatel lagi ya badannya? Iya kak, gatel banget kalau misalnya habis beresin kamar atau misalnya berdebu gitu langsung jadi bentol-bentol gitu. Daripada gatel-gatelnya makin parah, mending kita cek aja yuk ke apotek. Selamat pagi Kak, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, jadi adik saya ini mengalami gejala gatel-gatel. Kalau kena debu itu makin terasa gatelnya. Zelensia, Umurnya? 16 tahun, Tanggal lahirnya? 27 Oktober 2010. Selamat pagi Kak. Baik, boleh saya tanya sedikit? Sudah pernah mengalami hal seperti ini sebelumnya? Sudah sekitar 1 minggu lebih pak, kadang sampai susah tidur juga. Apakah gatalnya hanya di satu bagian atau menyebar ke seluruh badan? Apakah disertai bersin atau mata berair juga? Menyebarnya hampir ke seluruh badan sih pak, kadang juga sampai bersin-bersin kalau debunya banyak. Apakah adiknya punya alergi makanan atau obat? Sejauh ini sih nggak ada alergi obat atau makanan Pak, cuma kalau misalkan kena debu tuh emang selalu kayak gini kondisinya. Apakah pernah menderita penyakit kulit atau asma sebelumnya? Tidak pernah pak. Bagaimana kebiasaan di rumah? Apakah sering mengganti spray atau membersihkan kamar? Kamarnya sih agak jarang Pak dibersihkan, spraynya juga digantinya tuh seminggu sekali. Apakah ada anggota keluarga lain yang sering gatal atau bersin kalau kena debu? Saya sendiri juga kadang suka bersin dan gatal kalau udaranya tuh kotor. Emang sepertinya tuh ada keturunan alergi sih Pak. Apakah ada gejala lain selain gatal, misalnya sesak napas, bengkak di wajah atau demam? Nggak ada sih pak, paling cuman gatel-gatel doang. Sudah pakai obat apa saja sejauh ini? Belum berani minum obat Pak, karena kalau gatal-gatal gini kita tuh biasanya cuma ngompres pakai air dingin, tapi gatalnya tuh nggak hilang. Bagus, tidak ada tanda-tanda reaksi alergi berat, tidak ada sesak, tidak ada bengkak, jadi masih aman untuk ditangani di sini. Jadi kesimpulannya, ini adalah reaksi alergi kulit akibat debu dan tungau dipicu oleh lingkungan yang kurang bersih dan ada riwayat alergi di keluarga. Baik, sesuai penjelasan Bapak apotekernya, kami berikan obat cetirizine untuk meredakan gatalnya. Obat ini diminum 1 kali sehari sesudah makan. Mohon diingat ya, obat ini hanya untuk meredakan gejalanya supaya tidak sering kambuh, usahakan sering membersihkan kamar tidur dan mengganti spray yang rutin. Dan pakai maskernya kalau sedang berberes-beres kamar. Kalau dalam 3 hari tidak membaik atau malah makin memperparah, tolong dibawa ke dokter ya. Terima kasih Bu atas penjelasannya. Baiklah, demikianlah seluruh proses konsultasi dan pelayanan kefarmasian yang dapat kami tampilkan menggunakan metode CHAPS dan FRAPS. Sebagai penutup, kami ingin menyampaikan refleksi singkatnya dari skenario ini. Kami belajar bahwa untuk menangani keluhan pasien tidak cukup hanya memberikan obat saja. Menggali informasi secara lengkap, mulai dari keluhan utama, riwayat kesehatan, alergi, kebiasaan hidup, hingga riwayat keluarga, sangat penting agar penanganan yang diberikan tepat sasaran. Selain itu, penyuluhan tentang cara menjaga lingkungan juga sama pentingnya supaya keluhan tidak mudah kambuh lagi. Kami menyadari masih ada kekurangan dalam penyampaian maupun jalannya simulasi ini. Oleh karena itu, kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terbuka atas saran serta masukan dari teman-teman maupun penguji. Sekian dari kami, kelompok 5. Terima kasih banyak atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.